Kaum muslimin sidang tarawih rahimakumullah. Al-Imam Al-Faqih Abul Laits As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau mengingatkan umat Islam, mengingatkan kita. Beliau mengatakan salasu ayatin nazalat makrunata bisalasin. Ada 3 ayat yang Allah turunkan selalu bersama pasangannya. Berapa bu? 3 ayat. Ada 3 ayat yang Allah turunkan selalu bersama pasangannya. Apabila amalan dalam 1 ayat itu kemudian pasangannya tidak diamalkan, la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima amalan yang satunya. Hadirin kaum muslimin sidang tarawih rahimakumullah. Yang pertama ayat itu adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, keluarkanlah zakat. Allah memerintahkan salat dengan memerintahkan zakat itu dipasangkan. Kata Imam Al-Faqih Abul Laits Samarqandi menegaskan, faman shalla wa lam yu'addiz zakata lam yuqbal minhu sholata. Barang siapa yang sholat akan tetapi dia enggan mengeluarkan zakat, walam yu'addiz zakata, akan tetapi dia tidak mau mengeluarkan zakat, walam yu'addiz sholata, akan tetapi dia sama sekali tidak mau mengeluarkan zakat, lam yuqbal minhu sholata, maka sholatnya tidak akan diterima Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang sholat subuh berjamaah di masjid, zuhur berjamaah di masjid, asar berjamaah di masjid, isya berjamaah di masjid, akan tetapi dia tidak berzakat, lam yuqbal sholata, tidak akan diterima sholatnya oleh Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Al-Faqih menulis kitabnya disebut dengan kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan buat orang-orang yang lupa. Ada lagi yang rajin qiyamul lail, malam rajin, siangnya puasa rajin, tapi begitu mengeluarkan zakat tidak mau. Yang gratis-gratis ibadahnya dikerjakan semua. Baca Quran gratis, kerjakan. Sholat malam gratis, kerjakan. Tarawih gratis, dikerjakan. Begitu zakat, walam yu'addiz zakat, maka dia tidak mau berzakat, lam yuqbal minhu sholata. Mudah-mudahan kita semuanya di sini termasuk orang yang mengeluarkan zakat. Amin. Amin ya robbal. Bu, enak menerima zakat apa enak mengeluarkan zakat, bu? Ada yang jawab enak menerima zakat. Saya ulangi, enak menjadi muzaki orang yang mengeluarkan zakat atau enak menjadi orang mustahik yang menerima zakat? Muzaki. Alhamdulillah. Enak jadi orang miskin atau enak jadi orang kaya? Orang kaya. Orang miskin berhak menerima zakat, orang kaya wajib mengeluarkan zakat. Lalu yang kedua, ayat yang kedua yang Allah turunkan selalu bersama pasangannya adalah atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Mentaati Allah itu harus dengan mentaati Rasul. Hadirin kaum muslimin sidang tarawih rahimakumullah. Di dalam sejarah dicatat ketika tahun 300 Hijriah itu mulai muncul aliran inkarus sunnah,
Aliran Inkarus Sunnah itu adalah orang yang tidak percaya hadis, tidak percaya sunnah, tidak percaya dengan sesuatu yang dari Nabi, tapi dia hanya mempercayai Al-Quran. Hati-hati. Dia tidak mau berdalil dengan hadis, tidak mau berdalil dengan sunnah, dia maunya berdalil dengan Al-Quran. Orang ini di dalam sejarah dicatat syahadatnya itu tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia bersahadatnya isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami ini adalah orang-orang muslim. Lalu yang kedua, karena di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah kalau ada mayit itu kemudian disolati, maka mayitnya mereka dia tidak disolati. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran menegaskan aqimus sholah, kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat. Karena itu mengerjakan sholat itu harus mengikuti Nabi. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadirin kaum muslimin sidang tarawih rahimakumullah. Seorang sahabat ketika salat subuh, dia salat subuh di belakang Nabi menjadi makmum. Tatkala Nabi salat subuh, sahabat itu menjadi makmum, Nabi sholat subuhnya tidak kunut. Begitu di hari yang lain, sahabat itu mengikut Nabi sholat subuh, Nabi juga tidak kunut. Sekali lagi dia ngikut Nabi, kemudian Nabi sholat subuh, Nabi tidak kunut. Maka kemudian sahabat itu mengatakan, ketika aku sholat di belakang Nabi di sholat subuh dan Nabi tidak kunut, maka aku sholat subuhnya tidak kunut. Sahabat yang lain ketika sholat subuh di belakang Nabi, Nabi kunut. Hari berikutnya dia ngikut sholat subuh di belakang Nabi, Nabi kunut. Hari yang lain dia ikut sholat subuh di belakang Nabi, Nabi pun kunut. Maka kemudian sahabat itu mengatakan, tatkala aku sholat subuh di belakang Nabi, Nabi kunut, maka aku pun sholat subuhnya berkunut. Jadi yang sholat subuhnya berkunut mengikut Nabi, yang sholat subuhnya tidak kunut ikut Nabi. Karena itu yang kunut silahkan, yang tidak kunut silahkan, karena dua-duanya sama mengikut Nabi. Alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya menginginkan semua umatnya itu masuk surga. Amin. Amin ya rabbal. Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Semua sahabat pada senang. Kita semua ini yang hadir di sini umat Nabi, betul? Umat Nabi, betul? Karena kita umat Nabi, maka kita semuanya insya Allah akan masuk surga. Alhamdulillah. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang tidak mau. Nah, ini ada orang tidak mau masuk surga. Sahabat heran, kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Karena heran, lalu sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang tidak mau masuk surga itu ya Rasul? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati perintahku, meninggalkan apa yang aku larang, mengerjakan apa yang aku perintahkan, maka dia orang-orang yang akan masuk surga. Alhamdulillah.
Kita tarawih mengikut Nabi, perintah Nabi. Kita baca Quran mengikut Nabi, perintah Nabi. Wa man asoni, dan barang siapa yang mengingkari perintahku, membangkang terhadap perintahku, dan dia bahkan mengerjakan larangan-laranganku, faqad aba, maka orang-orang itulah yang sungguh-sungguh tidak mau masuk surga. Ada orang yang tidak mau masuk surga. Dari zaman Abu Jahal, dari zaman Abu Lahab sampai hari ini itu ada orang yang tidak mau masuk surga. Ramadan dia tidak puasa. Dia tidak puasa wajib, tidak. Jangankan sunnah wajib pun tidak. Salat duhur tidak, salat asar tidak, salat maghrib isya, salat isya pun tidak. Tapi KTP-nya Islam, bapaknya Muslim, ibunya Muslimah, kakeknya haji dan neneknya hajah. Jadi kalau kita ngelihat nanti ada orang KTP-nya Islam, dia tidak puasa di bulan Ramadan, faqad aba, dia itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Kita doakan mudah-mudahan dia taubat dan kemudian ikut puasa Ramadan dan sholat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ayat yang terakhir adalah yang selalu Allah turunkan bersama pasangannya adalah anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Berbaktilah kepadaku dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Berkaitan dengan anishkurli wali walidai, Imam Abu Laith Al-Faqih Samarqandi, beliau mengutip kisah sahabat Alqamah. Sahabat Alqamah ini adalah sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi, bertetangga dengan Nabi. Dia rajin sholat beribadah terus di masjid. Dia rajin berjamaah di masjid. Dia rajin puasa yang sunnah-sunnahnya, jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnahnya pun dikerjakan. Dan dia juga adalah orang yang rajin bersedekah dan berderma karena dia kaya. Suatu hari dia sakit. Tatkala dia sakit, lalu istrinya mengutus seorang utusan menghadap Rasul agar ketika sakitnya suaminya itu dibimbing oleh Rasul. Namun kemudian Rasul tidak langsung datangkan, tapi Rasul mengutus 4 orang sahabat besar. Yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kedua Salman Al-Farisi, yang ketiga Bilal bin Rabah, dan yang keempat adalah Amr bin As. Keempat sahabat ini kemudian datang ke rumahnya Alqamah. Dan tatkala Alqamah itu sakaratul maut, Alqamah itu naza, Alqamah itu akan menghembuskan nafas terakhir, ditalkin, dibisiki la ilaha illallah. Alqamah akan menirukan, akan tetapi lidahnya kaku, lidahnya keluh, tidak bisa menirukan. Terjadi keanehan di sini. Karena terjadi keanehan, maka kemudian Bilal diutus. Bilal, sampaikan kejadian ini kepada Rasul. Bilal menghadap Rasul. Ya Rasul, Alqamah ditalkin, akan tetapi dia tidak bisa mengikuti karena lidahnya kaku ya Rasul. Rasul bertanya, Bilal, apakah kedua orang tuanya masih hidup? Bilal menjawab, ya Rasul, ayahnya sudah wafat, namun ibunya itu kabiratus sin. Ayahnya sudah meninggal, namun ibunya itu sudah tua renta, sudah sangat tua. Bilal, segera datang ke rumah ibunya Alqamah, sampaikan salamku. Aku yang datang ke rumahnya atau dia yang datang ke rumahku? Ibunya Alqamah tahu diri, tidak etis kalau dirinya yang ayah Rasul yang datang ke rumahnya, akan tetapi karena itu milih dirinya yang datang. Singkat kisah,
Ketika ibunya datang, lalu kemudian Rasul bertanya, "Wahai ibu, ceritakan kepadaku yang sebenarnya, bagaimana hubunganmu dengan Alqamah? Kalau engkau berbohong kepadaku, maka Allah akan menurunkan wahyu memberitahu bagaimana Alqamah." Dikit lagi, 5 menit lagi. Lalu ibunya kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, anakku itu kana yusolli kada." Ya Rasul, anakku itu rajin sholat dan rajin berjamaah ya Rasul. Wa yasumu kada, dan dia juga ahli, dan dia juga adalah selalu berpuasa Senin, Kamis, ayyamul bid. Pokoknya dia itu rajin sekali berpuasa ya Rasul. Dan yang ketiga, kana yatasaddaqu bi jumlatin darahimi ma yadri kam waznuha wa ma adaduha. Ya Rasul, anakku itu rajin berdemah ya Rasul. Sampai-sampai aku itu tidak tahu berapa jumlahnya dirham-dirham, uang-uang yang dia dermakan, karena saking banyaknya Rasul. Kemudian Rasul bertanya, "Lalu bagaimana hubunganmu dengan Alqamah?" "Ya Rasul, aku sangat murka kepadanya, aku sangat marah kepadanya." "Walimadzalik?" Kenapa ibu sangat marah kepadanya dan sangat murka kepadanya? "Ya Rasul, dia itu lebih mengutamakan istrinya daripada aku. Apa yang istrinya minta dia belikan, akan tetapi dia itu wayak sini, mengingkari aku dan tidak mentaati aku ya Rasul. Itulah yang menjadikan aku murka kepadanya ya Rasul." Lalu kemudian Rasul sudah tahu bahwa lidah Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu karena murka ibunya. Hajaba lisanahu anis syahadah an la ilaha illallah, itu karena murka ibunya. Maka kemudian Rasul kepada Bilal memerintahkan, "Bilal, kumpulkan kayu bakar yang banyak untuk membakar Alqamah." Ibunya kemudian langsung merasa, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mungkin bisa membakar anakku? Dia itu buah hatiku, jantung hatiku, anak kesayanganku." Rasul menjawab, "Wahai ibu, azab di akhirat jauh lebih pedih dan lebih dahsyat daripada azab di dunia. Kalau begitu ibu maafkan Alqamah." Maka kemudian ibunya memaafkan Alqamah. "Anni qad raditu an Alqamah." Aku ridho dan aku maafkan Alqamah. Disaksikan oleh Allah dan disaksikan oleh dirimu ya Rasul, wa man hadarani, dan orang-orang yang hadir di sini, qad raditu Alqamah, aku maafkan Alqamah. Bilal segera melangkah, lihat Alqamah apakah sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bilal segera, karena rumahnya dekat, baru sampai di depan pintunya, belum masuk, Alqamah sudah mengucapkan la ilaha illallah. Singkat kisah, Alqamah wafat, lalu dimandikan, dikafani, lalu disolati, dan Rasul sebagai imamnya. Nah, tatkala kemudian Rasul mengantar jenazahnya ke pemakaman, lalu setelah ditanam jasadnya itu, lalu kemudian Rasul bersabda, "Ya ma'syarul muhajirin wal ansor," wahai orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, "man faddala zaujatahu an ummihi laknatullahi alaih." Wahai orang-orang ansor, orang-orang muhajirin, ini wakil Pak, ini maksudnya untuk kepada kita. Dulu karena kita belum ada di sana, maka kaum ansor dan muhajirin itu, "Man faddala zaujatahu," barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya, "an ummihi," daripada ibunya, laknatullah alaih, maka dia dilaknat Allah. La yaqbalullah, tidak akan diterima oleh Allah solatnya, faraid wan nawafil, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan amalan-amalan apapun tidak akan diterima oleh Allah karena murka ibunya. Karena itu
Sebagai penutup, mari kita berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Mudah-mudahan semua kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha. Sekali lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan akhir hayat kita la ilaha illallah sehingga kita semuanya masuk surga. Usikum nafsi bitaqullah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.